Stop! Apakah Anda sering merasa lelah? Merasa hidup Anda ditarik dua arah? Anda ingin taat, tapi nafsu selalu menyeret Anda ke bawah. Anda merasa asing dengan diri Anda sendiri? Anda berusaha keras meraih ketenangan, namun hanya kegelisahan yang mendalam yang Anda temui. Jika Anda mengangguk, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan kebetulan. Sejak Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, di dalam diri Anda telah berlangsung pertarungan terbesar. Sebuah perang batin yang menentukan nasib dan posisi Anda di hadapan Sang Pencipta. Hari ini, kita akan bongkar tuntas mengapa Anda merasa ditarik-tarik. Rahasianya adalah Anda bukan sepenuhnya berasal dari bumi. Anda adalah perpaduan medan perang antara cahaya langit dan tarikan tanah. Ini bukan sekedar teori filosofis yang hampa. Ini adalah kunci untuk memahami mengapa Anda gagal saat ingin sukses dan mengapa Anda terjatuh saat ingin bangkit. Jika Anda tidak mengenali kedua kekuatan rahasia ini, Anda akan selamanya menjadi budak dari apa yang seharusnya Anda kuasai. Tonton sampai akhir, renungkan setiap kata, dan kenali siapa Anda sebenarnya. Allah yang Maha Agung menjadikan manusia di antara dua alam. Kita adalah jembatan antara dunia yang tampak oleh mata ini dan alam malakut yang tersembunyi di balik tabir gaib. Di sanalah, di tengah-tengah dua dunia, manusia berdiri, menjadi penghubung antara bumi dan langit, antara jasad dan ruh, antara nyata dan rahasia. Dari sisi jasmaninya, sungguh kita berasal dari tanah. Tubuh ini fana, ia akan kembali menjadi debu. Sifat tanah membuat kita berat, mudah menunduk pada dunia, condong pada nafsu, pada segala yang cepat hilang. Ini adalah daya tarik gravitasi dunia yang menjerat kita dalam keinginan fisik, pada makan, tidur, dan ambisi yang bersifat sementara. Ia membuat kita terlena dan lupa arah. Namun di sisi lain, yang membuat manusia begitu unik dan mulia adalah ruh. Ruh ini adalah rahasia Allah, cahaya murni yang ditiupkan langsung dari sisinya. Ruh ini tidak diciptakan dari tanah. Ruh ini merindukan langit. Ruh ini memanggil kita pada sujud, pada zikir, pada ketundukan, dan pada cinta yang abadi. Ruh inilah yang membuat Anda mampu berpikir tentang surga, tentang keabadian, dan tentang kasih sayang yang tak terbatas. Ruh inilah yang membuat Anda bisa lebih tinggi dari malaikat yang sujud tanpa henti. Maka tak heran jika di dalam diri kita ada dua kekuatan, dua tarikan yang terus berseteru tanpa henti. Tubuh yang condong ke bumi dan ruh yang merindukan langit. Itulah manusia, makhluk yang diciptakan dengan potensi untuk menjadi lebih rendah dari binatang, namun juga bisa diangkat lebih tinggi dari malaikat. Ketika kita lupa akan Tuhan, sibuk dengan dunia, dan mengikuti hawa nafsu, maka jatuhlah kita ke derajat yang paling hina. Namun ketika hati ini hidup, ketika lidah ini berzikir, ketika ruh ini tunduk kepada Allah, maka saat itulah manusia terangkat, dan bahkan para malaikat pun mendoakan dalam diam. Di dalam diri manusia, Allah titipkan seluruh rahasia alam semesta. Karena itulah manusia disebut al-alam as-sahir atau alam kecil. Ia memuat pantulan seluruh ciptaan, sebuah mikrokosmos dari keagungannya. Pikirkanlah, di dalam diri manusia ada sifat langit, tempat turunnya cahaya dan wahyu. Ada sifat bumi, tempat tumbuhnya akhlak dan amal perbuatan. Ada sifat api yang membakar semangat, tapi juga bisa menghanguskan hati dalam amarah. Ada sifat air yang menenangkan, membersihkan, dan menghidupkan jiwa dalam kesabaran. Dan bahkan ada sifat angin yang bergerak lembut tanpa terlihat, seperti rahmat dan doa yang tersembunyi di balik diam. Semua unsur itu hidup dalam diri Anda, menanti keseimbangan dari hati yang bijak. Kita diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan ruh untuk mengenal penciptanya. Tetapi jika kita biarkan tarikan tanah menguasai cahaya ruh, maka hati kita akan gelap dan lupa arah. Sebaliknya, bila kita biarkan cahaya ruh membimbing tarikan tanah, maka hidup kita akan menjadi ibadah. Setiap gerak, setiap pekerjaan, setiap sujud menjadi jalan untuk mengenal dan kembali kepada Tuhanmu. Inilah rahasia kehidupan, bukan untuk menghilangkan dunia, tapi untuk mengendalikannya dengan cahaya ruh. Wahai jiwa yang mencari makna, renungkanlah.
Jika engkau marah, engkau sedang menampakkan sifat singa di dalam dirimu. Jika engkau tamak, engkau sedang meniru sifat anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Jika engkau sombong, engkau meniru iblis yang merasa lebih mulia dari Adam. Semua ini adalah manifestasi dari tarikan tanah yang menguasai. Namun ketika engkau sabar, ikhlas, dan lidahmu basah dengan zikir, maka saat itulah engkau menampakkan cahaya malaikat di dalam hatimu. Hidup ini adalah perjalanan untuk mengenal. Engkau diciptakan bukan hanya untuk sekedar makan, tidur, dan mati, tetapi untuk mencari makna di balik setiap kejadian yang Allah kirimkan kepadamu. Sakit, bahagia, kehilangan, dan cinta, semuanya adalah ayat-ayat kehidupan yang Allah kirimkan untuk membimbingmu kembali kepadanya. Jangan sampai salah membaca ayat itu. Ketika engkau diuji, itu bukanlah hukuman. Ujian itu adalah panggilan. Panggilan agar engkau berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Karena hakikat manusia tidak terlihat saat ia tertawa, tapi saat ia sabar dalam kesakitan dan tetap yakin pada Tuhannya. Ketahuilah, tidak ada yang lebih jauh dari Allah selain hati yang terikat pada dunia, dan tidak ada yang lebih dekat kepadanya selain hati yang mengenal dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara mengetahui kekuatan mana yang sedang mendominasi hidup Anda? Perhatikan tanda-tanda ini baik-baik. Ini adalah sinyal merah dari alam batin Anda, tanda bahwa tarikan tanah sedang menguasai dan cahaya ruh Anda meredup. Pertama, kegelapan di dalam jiwa. Seseorang bisa melihat dengan mata, namun tetap buta di dalam jiwanya. Anda melihat nikmat di sekitar Anda, namun tidak merasakan kesyukuran. Anda punya banyak harta, namun selalu merasa kurang. Hati Anda dibiarkan kosong tanpa makna, dan kegelapan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kedua, ibadah menjadi beban. Tubuh Anda terasa berat, lelah, dan sulit untuk khusyuk dalam sholat. Hati selalu memikirkan urusan dunia saat Anda berdiri di hadapan Allah. Anda merasa berat dan sangat terpaksa untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Padahal saat itu adalah waktu emas di mana pintu langit terbuka. Ketiga, emosi liar. Anda mudah marah, cepat tersinggung, dan sulit ikhlas. Amarah yang tidak terkendali adalah api yang membakar habis kebaikan. Anda juga tamak terhadap harta, jabatan, dan pujian manusia. Nafsu membisikkan, sedikit lagi, lalu kau akan tenang. Namun tiap kali Anda menurutinya, ketenangan itu tak pernah datang. Keempat, terlalu mencintai yang fana. Ketika Anda terlalu sibuk mengejar apa yang fana, cahaya ruh Anda perlahan padam. Bukan karena ia hilang, tapi karena tertutup oleh lapisan keinginan yang menebal. Anda menjadikan harta, kehormatan, dan pujian manusia sebagai tujuan utama. Padahal semua itu harusnya hanya menjadi alat. Jika Anda menemukan 4 tanda ini dalam diri Anda, jangan takut. Justru ini adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa lentera di dalam hati Anda perlu dibersihkan dan dinyalakan kembali. Sebaliknya, ada tanda-tanda ketika cahaya ruh Anda mulai bersinar terang, mengendalikan jasad dan menundukkan hawa nafsu. Tanda-tanda ini harus Anda cari dan perjuangkan agar menjadi bagian dari diri Anda. Pertama, merinding saat mendengar kebenaran. Ketika Anda mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hati Anda tidak hanya mendengar, tapi merespon. Anda merasa merinding atau terharu. Ini tandanya hati Anda hidup, ruh Anda merasakan panggilannya. Kedua, tenang dalam kesusahan. Ketika engkau diuji, ruh yang kuat membuat Anda merasa tenang dan memilih ridho. Kesedihan bukan lagi beban yang menghancurkan, tapi tanda bahwa Tuhan masih memanggil Anda untuk sadar. Ujian bukan kutukan, tapi undangan untuk lebih dekat. Ketiga, ringan melakukan kebaikan. Anda merasa ringan dan bersemangat untuk melakukan zikir, sedekah, dan tahajud, seolah-olah ruh Anda lapar akan amalan tersebut. Ini adalah bukti bahwa ruh Anda telah mengalahkan nafsu dan sedang memimpin jasad. Keempat, hati yang luas. Anda mampu mencintai sesama tanpa mengharapkan balasan. Anda menjadi pelita, bukan hakim. Orang-orang akan merasakan ketenangan di dekat Anda bukan karena kata-kata Anda, tapi karena nur atau cahaya yang keluar dari jiwa Anda. Kemenangan sejati bukanlah ketika dunia tunduk kepadamu, tapi ketika hatimu tunduk kepada Allah.
Kemenangan sejati bukan ketika engkau berhasil menghilangkan nafsu, tetapi ketika engkau mampu mengendalikannya dengan iman. Nafsu itu seperti api. Kecilnya memberi hangat, tapi bila dibiarkan tanpa kendali, ia akan membakar habis kehidupan. Nafsu membuatmu ingin lebih, tapi tak pernah merasa cukup. Ia membisikkan janji yang tak pernah ditepati, sementara ruhmu sebaliknya. Ia lembut dalam seruan. Ruh tak memaksa, ia hanya berbisik dalam diam. Kembalilah, tempatmu bukan di sini. Disitulah letak kehormatan manusia. Bukan karena ia tak punya nafsu, tapi karena ia mampu mengendalikannya dengan iman. Setiap jiwa harus melalui proses penyucian, karena tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan melawan diri sendiri. Allah berfirman, "Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya." Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Siapa yang ingin menang atas tarikan nafsu dan menguatkan cahaya ruh harus menempuh 3 jalan utama ini. Kunci pertama, mengenali kelemahan nafsu. Sadari tipu daya nafsu Anda sendiri. Kenali saat Anda marah, saat Anda tamak, dan saat Anda merasa sombong. Kesadaran adalah langkah awal menuju kendali. Jangan biarkan dirimu menjadi hamba dari apa yang diciptakan untukmu. Harta, jabatan, dan kehormatan. Semua itu seharusnya menjadi alat, bukan tujuan. Kunci kedua, menundukkan dengan ibadah dan kesabaran. Nafsu harus ditundukkan melalui sholat yang khusyuk, kesabaran dalam kesulitan, dan menahan diri dari yang haram. Setiap kali engkau menolak maksiat, ruhmu bertambah kuat. Setiap kali engkau menahan amarah, malaikat mendoakanmu dalam diam. Kunci ketiga, menyucikan dengan zikir dan pengembalian diri. Zikir yang jujur, doa yang tulus, dan mengingat Allah setiap waktu adalah air yang membersihkan hati dari debu dosa. Di dalam setiap hati ada lentera kecil yang tak pernah padam. Cahaya itu berasal dari Sang Pencipta. Semakin banyak debu dosa, semakin redup cahayanya. Ketika hati dibersihkan, cahaya itu mulai bersinar lagi menerangi jalan, menuntun langkah, dan menyenangkan jiwa. Ketika cahaya hati menyala, engkau mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ujian bukan lagi kutukan, tetapi undangan untuk lebih dekat. Kesedihan bukan lagi beban yang meremukkan, tetapi tanda bahwa Tuhan masih memanggilmu untuk sadar. Dengan cahaya itu, engkau tidak lagi tersesat di jalan yang paling gelap sekalipun. Hati yang bersinar akan memantulkan cahayanya kepada sekitarnya. Engkau akan menjadi pelita, bukan hakim. Engkau akan menjadi penenang, bukan penghakiman. Karena tugas manusia bukanlah mengadili dunia, tetapi menerangi jalan bagi yang masih tersesat. Ketundukan bukanlah kelemahan, tetapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Orang yang tunduk kepada Allah tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Ia tidak dikuasai oleh keinginan, karena ia sudah menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik kehidupan. Ridho bukan berarti berhenti berjuang. Ridho adalah tenang di dalam perjuangan. Ketika hati ridho, setiap hasil terasa indah, setiap kehilangan menjadi pelajaran, dan setiap luka berubah menjadi pintu kesadaran. Banyak yang mengejar kebahagiaan, tetapi sedikit yang mencari ketenangan. Kebahagiaan bisa datang dan pergi, tetapi ketenangan adalah keadaan hati yang mengenal Tuhannya. Ketenangan tidak bergantung pada keadaan luar, karena sumbernya bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Semakin engkau tunduk, semakin engkau tinggi. Bukan karena dunia memuliakanmu, tetapi karena hatimu telah bebas dari belenggu dunia. Orang yang hatinya bersujud telah mencapai puncak yang tak bisa dicapai oleh kehormatan apapun di bumi ini. Pada akhirnya, semua manusia akan pulang. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana ia pulang. Apakah dalam gelap atau dalam cahaya? Jiwa yang sadar akan pulang dengan damai, karena ia telah mengenal jalan sebelum sampai di tujuan. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itulah kebenaran. Quran Surat Fussilat ayat 53. Maka hiduplah dengan sadar, cintailah dengan ikhlas, dan berjalanlah dengan rendah hati. Karena seluruh alam semesta ini hanyalah perjalanan, dan engkau adalah pengembara yang sedang menuju rumahnya yang sejati.
Jika hati Anda tersentuh, jika ada setitik cahaya yang tumbuh di dalam dada, jangan biarkan cahaya itu padam begitu saja. Jadilah bagian dari mereka yang memilih cahaya di atas tarikan tanah. Setiap jiwa harus melalui proses penyucian. Setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Jangan tunggu kematian untuk pulang, karena pintu pulang selalu terbuka sejak engkau masih hidup. Kembalilah hari ini dengan hati yang tenang dan jiwa yang bersinar. Kami mengundang Anda untuk terus menggali hakikat diri bersama kami di channel ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda tentang apa yang membuat ruh Anda kuat, dan bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan siapapun yang Anda cintai. Karena mungkin dari tangan Anda ada satu hati yang kembali menemukan cahaya Allah. Semoga setiap klik, setiap bagikan, dan setiap niat ikhlasmu menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan ketika langkahmu telah berhenti di dunia ini.